Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada Renungan GKJ Sukoharjo. Dan pada hari ini dengan tema Membangun Kebiasaan Bersama. Mari kita siapkan hati kita dalam doa. Bapa yang Maha Kasih yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena di pagi hari ini Allah sudah membangunkan kami dari tidur nyenyak kami semua semalam, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bangun dalam keadaan yang sehat, dan sebentar kami akan menerima firman-Mu untuk mendasari setiap langkah kehidupan kami pada hari ini. Biarlah kehidupan kami selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk pagi hari ini, Tuhan kuasai hati kami, pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu, sehingga kehidupan kami baik adanya dalam kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua tentu memandang anak-anak kita sebagai investasi. Banyak orang yang sudah tua berharap bahwa anak-anak bisalah menjadi tempat berteduh di hari tuanya. Ada juga yang menganggap anak sebagai kebanggaan, dan sementara sebagian lagi memandangnya sebagai milik pusakanya Allah. Apapun pandangan kita terhadap anak sangat mempengaruhi cara kita dalam mendidik dan membesarkan anak. Di dalam keluarga, pada umumnya nilai anak didefinisikan dari sudut harapan-harapan atau tugas yang dibebankan kepada keluarga dan sang anak sendiri. Untuk membangun rumah yang baik, maka Bapak Ibu memerlukan seorang arsitek. Demikian juga kalau kita ingin membangun anak kita juga perlu seorang arsitek. Lalu siapa arsiteknya? Adalah tentu kita sebagai orang tua yang menjadi arsiteknya. Jadi untuk mendidik anak menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Allah, serta memiliki masa depan yang cerah, maka kita harus mendidiknya dengan prinsip ilahi. Yang pertama, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak tentu harus kita ajari tentang kebesaran Allah. Dari Mazmur 78 ayat yang pertama mengatakan demikian. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Prinsip yang pertama yang harus ditekankan adalah bahwa yang harus kita wariskan kepada generasi kita berikutnya adalah kebesaran Tuhan. Adapun cara yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan anak-anak kita tentang hikmat Tuhan melalui kata-kata yang bijak. Kemudian cerita kepada mereka tentang pekerjaan Tuhan. Ceritakan pula mengenai kuasa Tuhan dalam membantu Bapak Ibu dan orang-orang yang kita kenal dalam menghadapi kesulitan.
juga cerita mujizat-mujizat Tuhan yang penuh dengan misteri. Dengan mengajarkan demikian, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti kita sedang memberitakan kebesaran Tuhan kepada anak-anak. Yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak kita perlu diajarkan tentang firman Tuhan. Dari Mazmur 78 ayat 5 sampai 6 demikian. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Firman Tuhan berfungsi untuk membimbing kita. Disebutkan tentang 4 generasi di atas tadi, itu berarti tugas rohani buat kakek nenek belum selesai. Bahkan ketika anak-anak sudah dewasa, kita masih juga harus mempengaruhi cucu-cucu secara rohani. Memang tidak selalu mudah untuk mengajarkan anak cucu mengenai firman Tuhan. Yang menjadi kendala adalah seringkali waktu membuat kita terhambat dalam mengajarkan mereka tentang firman. Yang ketiga, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, anak-anak kita juga harus diajari tentang mempercayai Allah. Dari Mazmur 78 ayat 7 demikian, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Untuk mengajarkan anak-anak kita percaya kepada Tuhan, maka mulailah dari orang tua lebih dahulu tentunya. Jadi orang tua harus percaya dulu kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan, kemudian menceritakanlah bagaimana orang tua mempercayainya dan kebesarannya. Jangan banyak teori, tapi memperbanyak dalam tindakan syukur yang melibatkan anak dan cucu, sehingga mereka merasakan kasih Allah dalam kehidupan yang nyata. Yang keempat, ajarilah anak-anak kita untuk menaati Allah. Dari Mazmur 78 ayat 7 sampai 8 demikian. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Jadi memegang perintah-perintahnya. Sebagai orang tua sangat perlu bagi kita untuk membantu anak-anak kita untuk membangun keyakinan mereka sendiri. Ketika anak-anak kita pergi meninggalkan rumah, maka kita tidak akan bisa membuat keputusan atas hidup mereka. Mereka punya hak untuk menentukan keputusannya sendiri karena sudah dewasa. Jadi selagi di rumah, anak-anak cucu beserta kita, asuhlah mereka, besarkan mereka, libatkan mereka untuk belajar dan memahami bersama, belajar tentang siapa Tuhan dan siapa kita. Beritahulah kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah yang layak
untuk ditiru dan dipatuhi. Sehingga ketika mereka keluar dari rumah pun, mereka tetap hidup benar karena taat kepada Allah. Dan kita tidak perlu khawatir anak dan cucu kita siap menjadi agen penerus bersama Tuhan Yesus. Demikian renungan pada hari ini. Tetaplah semangat melaksanakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.